Halo pemirsa, selamat datang kembali di No Hub News. Kali ini, kita akan menjelajahi misteri kosmik yang sederhana tapi mendalam. Siapa yang memberi nama planet-planet di tata surya kita? Dari Merkurius hingga Neptunus, nama-nama ini bukan sekadar label, melainkan cerminan mitologi, sejarah, dan sains manusia selama ribuan tahun. Siapa otoritas di baliknya, dan mengapa nama-nama ini bertahan? Jangan lupa tekan subscribe di No Hub News agar tak ketinggalan petualangan antar galaksi ini. Mari kita eksplor lebih jauh lagi. Nama planet di tata surya kita berakar dari mitologi Yunani dan Romawi, yang diwarisi dari peradaban Mesopotamia sekitar 2000 SM. Orang Babilonia, pengamat bintang ulung, beri nama benda langit berdasarkan dewa-dewi mereka. Ketika Yunani dan Romawi dominasi budaya, mereka sesuaikan nama ini dengan panteon mereka sendiri. Merkurius dinamai dari dewa Romawi perdagangan dan perjalanan, karena planet ini bergerak cepat melintasi langit, periode orbit 88 hari. Venus, dewi cinta Romawi, dinamai karena kecerahan planet ini seperti bintang pagi atau bintang malam. Mars, dewa perang Romawi, karena warna merahnya akibat oksida besi, mirip darah. Jupiter, raja dewa Romawi, planet terbesar di tata surya, pantas dapat nama agung. Saturnus, dewa pertanian dan waktu, planet dengan cincin megah yang terlihat samar oleh teleskop awal. Uranus dan Neptunus ditemukan belakangan, ikut tradisi ini. Uranus, 1741, dinamai dewa langit Yunani oleh William Herschel, meski ia awalnya ingin nama Georgium Sidus untuk Raja George III. Neptunus, 1846, dinamai dewa laut Romawi karena warna birunya, dipilih lewat konsensus astronom. Tradisi mitologi ini kuat karena budaya Romawi pengaruh luas di Eropa. Di Indonesia, meski tak gunakan nama Romawi, budaya Jawa kenal lintang seperti Venus, Bima Sakti, dalam mitologi lokal, tunjukkan manusia selalu hubungkan langit dengan cerita. Fakta menarik. Babilonia sebut Venus Ishtar, dewi cinta mereka. Nama Jupiter muncul di 12 bahasa kuno, dari Latin hingga Sanskerta. Indonesia gunakan nama planet Romawi sejak era kolonial Belanda. Menamai planet bukan sembarangan. Sejak abad ke-17, astronomi jadi ilmu terorganisir, dan otoritas penamaan beralih ke komunitas ilmiah. International Astronomical Union, IAU, didirikan 1919, kini jadi penjaga nama resmi untuk benda langit, termasuk planet, bulan, dan asteroid. Sebelum IAU, penamaan sering kacau. Misalnya, Herschel ingin Uranus dinamai berdasarkan Raja Inggris, tapi astronom Jerman pilih nama mitologi untuk konsistensi. Neptunus ditemukan lewat prediksi matematika oleh Urbain Le Verrier, nyaris dinamai Le Verrier sebelum IAU putuskan Neptunus. IAU punya aturan ketat, nama planet harus ikut tradisi mitologi Romawi Yunani, kecuali bumi, dari kata Germanik Erde, artinya tanah. Untuk planet di luar tata surya, eksoplanet, IAU buka kontes publik sejak 2015, tapi tetap batasi nama pada tema budaya atau mitologi, seperti Amaterasu, Dewi Jepang, untuk eksoplanet tertentu. Di Indonesia, BRIN ikut diskusi IAU, meski fokus lebih pada satelit dan observasi. Penamaan benda langit jadi simbol kolaborasi global, tapi juga picu debat. Mengapa mitologi barat dominasi, sementara budaya Asia atau Afrika jarang terwakili? Fakta menarik, IAU tolak nama Minerva untuk Uranus karena kurang populer. Kontes IAU 2019 hasilkan 30.000 usulan nama dari 112 negara. Indonesia usul nama Garuda untuk asteroid pada 2023, tapi belum disetujui. Bumi adalah anomali. Tak pakai nama dewa Romawi, Earth berasal dari akar bahasa Germanik kuno, mirip RD, Jerman, atau ARD, Belanda. Dalam bahasa Latin, bumi disebut terra, tanah, atau telus, dewi bumi, tapi nama ini kalah populer. Mengapa bumi beda? Karena manusia awal tak anggap bumi planet. Bagi Mesopotamia atau Yunani, bumi adalah pusat alam semesta, dikelilingi bintang bergerak, planet. Baru setelah Kopernikus, abad ke-16, bumi diakui sebagai planet, tapi nama Earth sudah terlanjur melekat.
Di budaya lain, bumi punya nama unik. Dalam mitologi Jawa, Ibu Pertiwi melambangkan tanah air, mirip Gaia di Yunani. Di Tiongkok, bumi disebut di tanah, kontras dengan tian, langit. Nama-nama ini tunjukkan keragaman cara manusia lihat rumah kosmik mereka. Nama bumi juga picu refleksi. Jika kita temukan bumi kedua, Iau belum punya aturan pasti, tapi kemungkinan nama mitologi atau numerik seperti Kepler 1452b. Fakta menarik, Ibu Pertiwi muncul dalam naskah Jawa abad ke-18, simbol tanah air. Bumi satu-satunya planet dengan nama non-Romawi di tata surya. Eksoplanet mirip bumi sering disebut super Earth oleh astronom. Sejak 1995, ribuan eksoplanet ditemukan di luar tata surya. Picu tantangan penamaan baru. Awalnya, eksoplanet dapat kode numerik, seperti 51 Pegasi b, planet pertama ditemukan. Tapi kode ini membingungkan publik, jadi IAU luncurkan Project Name ExoWorlds untuk beri nama mitologi atau budaya. Contoh, pada 2019, eksoplanet HD B1192.12b dinamai Smertrios, Dewa Galia, dan bintangnya Ogma, Dewa Irlandia. Indonesia belum punya eksoplanet bernama lokal, tapi usulan seperti Batara Guru, Dewa Jawa, pernah muncul di forum IAU. Penamaan eksoplanet tak selalu mulus. Beberapa usulan ditolak karena terlalu politis, seperti nama tokoh modern atau negara. Ada juga kritik, mengapa mitologi Barat masih dominan. Budaya Afrika, Asia, atau pribumi Amerika jarang terwakili. Di Indonesia, astronom amatir di Bandung dorong nama-nama lokal. Tapi butuh lobi kuat di IAU. Kontroversi lain, perusahaan swasta coba jual hak nama eksoplanet, seperti Uwingu pada 2014, tawarkan nama seharga $10. IAU tegaskan hanya mereka yang berhak, tapi praktik ini tunjukkan betapa nama benda langit punya nilai emosional dan komersial. Fakta menarik. Lebih dari 5.000 Lillipiratus eksoplanet ditemukan hingga 2025. Nama Smertrios dipilih lewat voting publik di 78 negara. Indonesia punya 10 observatorium amatir aktif usul nama eksoplanet. Tak cuma planet, bulan dan fitur permukaan planet juga punya nama mitologi. Bulan Jupiter, seperti Io, Europa, dan Ganymede, dinamai dari kekasih atau anak Zeus dalam mitologi Yunani, dipilih oleh Johannes Kepler dan Galileo Galilei pada abad ke-17. Bulan Saturnus, seperti Titan dan Enceladus, gunakan nama raksasa Yunani, usulan John Herschel. Fitur permukaan juga ikut tema. Kawah di Mars dinamai ilmuwan, misalnya Schiaparelli, atau kota, misalnya Alexandria. Di Venus, fitur gunakan nama wanita mitologi atau tokoh sejarah, seperti Cleopatra Crater. IAU atur ini untuk hindari tumpang tindih dan hormati keragaman budaya. Di Indonesia, mitologi lokal jarang masuk penamaan global, tapi nama seperti Prambanan pernah diusul untuk kawah di asteroid. Penamaan fitur planet tunjukkan sains tak lepas dari cerita manusia, dari dewa hingga pahlawan. Fakta menarik. Bulan Uranus dinamai karakter Shakespeare, seperti Titania dan Oberon. Venus punya 900 fitur dinamai wanita, dari mitologi hingga sejarah. Indonesia usul Borobudur untuk nama kawah di Mars masih ditinjau. Indonesia, dengan langit cerah dan sejarah navigasi bintang suku Bugis, punya potensi besar di astronomi. BRIN kembangkan observatorium di Kupang dan Ambon, meski dana riset terbatas, 0,2% PDB. Penamaan benda langit bisa jadi cara promosi budaya Indonesia, seperti usulan Garuda atau Barong untuk asteroid atau eksoplanet. Masyarakat Jawa kuno gunakan bintang untuk tetapkan musim tanam, mirip Mesopotamia. Naskah seperti Kakawin Bomantaka sebut lintang sebagai panduan petani. Kini, komunitas astronomi di Yogyakarta dan Jakarta ikut kontes IAU, dorong nama lokal di panggung global. Tantangannya adalah akses dan edukasi. Observatorium Indonesia masih terbatas di Jawa dan NTT, sementara daerah seperti Papua kekurangan fasilitas. Kolaborasi dengan IAU dan badan antariksa seperti NASA bisa bantu Indonesia punya bintang sendiri di langit. Fakta menarik. Suku Bugis gunakan Pleiades, Bintoeng Pito, untuk navigasi laut.
Observatorium Boscha di Bandung temukan 12 asteroid sejak 1920. Indonesia rencanakan teleskop radio baru di Timor pada 2027. Penamaan planet dan benda langit terus berevolusi. Dengan misi ke Mars dan teleskop James Webb temukan eksoplanet baru, IAU hadapi tantangan. Bagaimana pilih nama yang adil untuk umat manusia? Publik makin dilibatkan, tapi aturan mitologi tetap kuat untuk jaga tradisi. Di masa depan, jika koloni Mars terwujud, mungkin kita butuh nama baru untuk fitur atau kota di sana. Indonesia bisa ambil peran, promosikan nama seperti Nusantara, atau Bima Sakti untuk benda langit. Penamaan bukan cuma soal sains, tapi identitas dan warisan budaya. Nama planet adalah jembatan antara masa lalu dan masa depan, dari Dewa Romawi hingga mimpi antar galaksi. Mari dukung sains dan budaya untuk ciptakan langit yang mencerminkan kita semua. Fakta menarik, James Webb temukan 200 eksoplanet baru pada 2024-2025. Nama Nusantara diusul untuk bintang di konstelasi Scorpio. Penamaan benda langit sumbang 1 miliar untuk edukasi astronomi global. Itu tadi No Hub News dengan kisah siapa yang berani namai planet, dari mitologi kuno hingga sains modern. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini untuk sebarkan keajaiban kosmos. Sampai jumpa pada update berikutnya. Tetap penasaran, tetap eksplorasi,